Sebagaimana yang kita kulas di episode sebelumnya, satu tempat terdiri dari lapis-lapis dimensi kehidupan yang berbeda. Yang mana artinya, tiap rumah atau bangunan pasti ada kehidupan makhluk lain. Dan tentunya cerita-cerita di baliknya. Termasuk kampus, tempat yang menjadi para kaula tumbuh dan melukiskan banyak cerita ini, termasuk pengalaman-pengalaman tak lazim bersinggungan dengan makhluk tak kasat mata yang ternyata itu sering banget terjadi. Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian membahas cerita-cerita horor seputar misteri, mitologi, sejarah, dan tragedi berdasarkan fakta yang dikupas melalui sudut pandang metafisika. Pada episode kali ini, sesuai dengan tema kita, gue menghadirkan narasumber, salah satu penggiat konten horor yang berlatar pada kehidupan kampus. Telah tergabung bersama kita, Mas Nanda dari UKM Pengamatan. Halo Mas, apa kabar? Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Zero, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, Mas Nanda, kita introduce dulu kali ya. Mas Nanda ini pertama kali gua tahu pemilik akun Twitternya, username-nya adalah @ukmpengamatan, tapi nama akunnya Metafisika. Boleh cerita sedikit gak Mas? Apa tuh cerita di balik nama itu tuh? Kalau cerita dari nama itu tuh sebenarnya dulu apa ya? Lebih ke ini sih, asal sih Mas. Karena kan dulu sempat nama aku usernya itu kan aku intelijen kalau nggak salah. Nah, karena intelijen dikira orang, aku tuh jadi badan intel, ngerti nggak sih Mas? Oh iya. Aku pernah ngepost itu, ada orang minta tolong buat nyari orang hilang. Aku post viral tuh, viral. Terus kedepannya, ini kok di DM ku banyak yang minta tolong nyari orang hilang. Ini pengamat gimana? Orang hilang jadi ganti nama. Jadi kayak pengamat orang hilang. Waduh, ini gimana nih? Terus sampai aku ditelepon sama salah satu polsek ke Polda. Jadi iya ya, waktu itu udah dia telepon, dia nanya, ini kamu dari mana? Maksudnya menanyakan apakah ini dari Intel apa dan segala macam dulu. Dikira beneran ya? Dikira dari beneran. Resmi, Intel resmi. Dikira itu resmi. Nah, setelah itu baru ganti aja lah. Aku namakan Metafisika karena ibaratnya tuh ada sebuah pertanyaan sih, metafisika gitu. Itu seperti itu. Tapi memang nggak ada tanya-tanya, tapi cuma hanya sekilas aja metafisika gitu. Iya, gue pikir ini adalah UKM yang memang berfokus sama orang-orang yang tertarik sama dunia mistis nih Mas. Dan pengamatan itu mengamati kejadian-kejadian di sekitar. Kayak gitu nggak? Kalau dulu UKM pengamatan tuh kan dulu di Instagram kita awalnya itu sarkasme kampus dulu. Kita nyindir kampus dalam artian kayak apa sih fasilitas-fasilitas yang kurang di kampus, itu kita sindir dengan cara sarkas. Sarkas kita kayak mutu tempat yang kurang layak kita ibaratnya dengan sebuah lelucon, tapi tuh ngena ke orang-orang. Iya, emang sih, emang kudu begitu sih mahasiswa ya. Iya. Menyuarakan aspirasinya dengan cara yang beda-beda. Mas Nanda, selamat datang di Jero Podcast Semedi, karena ini adalah cerita horor yang mana gue juga tahu kan Mas Nanda ini salah satu kreator horor di Twitter, banyak mengangkat cerita-cerita horor seputar kampus dan juga lain-lainnya. Yang terakhir yang gue baca itu tentang Bang apa tuh kalau nggak salah? Bang apa Mas? Iya, Bang Gaib. Bang Gaib. Nah, tema kita hari ini kita ngebahas cerita-cerita mistis di seputar kampus, Mas. Boleh ceritain nggak? Ini nggak spesifik asal kampusmu aja ya. Dari mungkin dapat banyak cerita dari followers, dari pendengar juga, karena dirimu kan juga punya podcast. Apakah ada cerita-cerita menarik di kampus, baik dari pengalaman Mas Nanda sendiri ataupun dari orang yang, wah ini parah banget sih? Ada sih Mas. Ada cerita dari tahun 2017. Itu di kampusku ya. Itu kan kampusku terutama di jurusanku ya. Itu kan ada 3 lantai. Itu kita kuliah, aku tuh termasuk juga di situ. Aku kuliah tuh jam 11. Jam 11 karena itu 3 SKS. Berarti kan sampai jam 12:30 kan. Nah, kalau masih kuliah ada yang orang presentasi dong. Ada yang presentasi. Presentasi ya biasalah ya. Presentasi ya biasa satu kelas itu 40 orang. Aku kan duduk di belakang sama temanku ada di belakangku. Aku tuh dengar orang nangis Mas. Itu jam 12 siang nangis. Iya. Kayak merintih gitu kali ya. Ini aku mikir apa cuma aku yang denger ya.
Aku pun cuma dalam batinku seperti itu. Aku cuma diam aja. Aku masih dengar itu. Tiba-tiba temanku yang di belakangku nepuk. Kamu dengar ini nggak ada suara orang nangis? Wah anjir. Ternyata bukan aku doang yang dengar kan. Aku bilang iya aku juga dengar. Nah selang beberapa menit tiba-tiba dosenku tuh bilang mas ke yang presentasi, Mas Mbak tolong berhenti dulu. Kok saya dengar ada orang nangis ya? Dosen juga dengar berarti ya? Dosen dengar. Nah setelah itu satu kelas mengiyakan mas. Berarti didengar sama semuanya satu kelas itu. Satu kelas semua dengar. Iya bu, kita juga dengar semua. Itu 40 orang dengar semua, orang nangis. Nah setelah isi ibunya memberhentikan presentasi, salah satu orang temanku tuh disuruh untuk ngecek. Kan itu di lantai 3 terus di atasnya kan ada rooftop. Temanku ngecek di rooftop tuh nggak ada orang sama sekali. Oke. Nggak ada orang sama sekali. Terus itu kan itu ada berarti ada 5 deret meja kan. Nah satu setelah temanku tuh pulang dari rooftop, terus dia balik lagi ke kelas, temanku bilang ke dosenku, nggak ada bu, nggak ada cewek ataupun nggak ada orang di atas. Oh yaudah mas, kita cukupkan aja presentasinya, besok aja dilanjutkan. Oke kan, udah kita mas udah mau beres-beres karena dosenku itu kan seringnya di awal sama di akhir kan kita berdoa bersama gitu loh mas. Nah sebelum berdoa bersama itu satu deret yang paling kanan di deretanku itu lihat ada orang tinggi besar hitam, dia berdiri di pintu kelas. Itu tinggi besar hitam berdiri di pintu kelas. Aku pertamanya lihat, itu apa? Terus temanku, itu apa? Terus satu deret tuh lihat semua, tapi yang deret lain tuh enggak. Oh, cuman satu deret itu aja. Satu deret itu aja. Itu tinggi hitam aja apa berbulu juga mas? Enggak mas, cuma tinggi hitam aja kayak bayangan dulu. Oh. Tapi itu menutup pintu kelas. Iya. Tapi yang lihat cuma satu deret aja ya? Satu deret aja, berarti sekitar 10 orang lah mas. Ya 10 orang. Itu deret aja. Setelah lihat itu semua, yang cewek lari kan mas. Lari sampai dia lari keluar sampai itu kesurupan. Itu kerasukan di situ. Nah pas kerasukan itu dia tuh minta ke arah toilet. Si yang kerasukan itu kan dibawalah ke arah toilet. Nah pas udah dibawa ke arah toilet udah langsung sembuh. Di arah toilet dia ngapain mas? Nah ceritanya ya mas, itu dulu pernah ada mahasiswi itu yang mau bunuh diri di situ. Jadi sebelum dia kan bunuh dirinya kan loncat dari lantai 3. Si cewek ini ya mas? Tapi sebelum bunuh diri dia tuh nyasat. Si cewek ini nyeset dulu mas tangannya itu di kamar mandi. Nyayat. Nyayat ini di kamar mandi karena mungkin kurang berhasil atau nggak sukses ya. Itu dia terus ke lantai paling atas terus dia loncat gitu. Kalau ceritanya dari dulu sosok itu. Nah ada yang bunuh diri di sana sampai akhirnya dia menghantui gitu. Iya. Tapi ini menarik ya. Setiap ada eksistensi mereka yang kedengar atau didapati sama banyak orang, bukan cuma 1-2 orang, itu pasti disusul sama peristiwa-peristiwa lainnya, entah penampakan, abis itu kesurupan. Pasti kayak gitu. Kalau misalnya udah kayak hampir rame begitu, itu karena energinya mereka mungkin udah terlampau kuat untuk bisa menerobos ke dimensi kita, yang kemudian terjadi pergesekan gaib di sana, dan dampaknya pasti kena ke salah satu yang lemah sampai ada kesurupan. Tapi itu sebenarnya menurut pandangan Mas Nanda nih ya, sebagai kreator horor juga, itu mungkin dia ingin memberitahu sesuatu atau memang hanya semata-mata terganggu, atau ya udah gue cuma pengen diakui eksistensi gue ada. Kalau menurutku itu lebih ke eksistensi mereka sih mas. Betul. Karena kejadian menangis itu setelah kelasku itu ada 3 kelas lagi yang mengalami juga sama. Tapi nggak sampai kesurupan ya, tapi ada juga beberapa kasus ketika ada orang nangis di siang hari, jam 12 siang, itu nangis di situ. Cewek ya? Di cewek nangis di situ. Jadi memang ada cerita di balik background story dari makhluk-makhluk itu ya. Aku jadi keinget mas, ada cerita dulu salah satu di rumah di daerah Solo juga, dan kampusnya juga di Jogja. Jadi dari awalnya nih rumah ini punya tempat tidur. Di tempat tidur itu sering kayak goyang sendiri kala malam. Itu tidurin sama pengantin baru. Pengantin barunya ini baru beli dari salah satu toko interior gitulah yang menjual khusus kayu. Dia beli dari sana, si dipan kasurnya ini dipakai buat tidur, tapi setiap malam itu selalu goyang-goyang
seperti ada yang koyak-koyak gitu loh. Habis itu suka terdengar suara-suara minta tolong dan sebagainya. Itu awalnya mereka mikir mungkin ini goyang-goyang karena ada yang nggak presisi gitu ya kaki-kakinya. Tapi hampir setiap malam, bahkan yang parahnya itu kayak bener-bener goyangnya itu sampai hampir bikin mereka jatuh, kayak ngiranya gempa, Mas. Jadi kayak ada yang ngangkat-ngangkat gitu. Wah, itu udah nggak beres. Mereka nyari tahu, mereka panggil orang pintar dan sebagainya. Ada salah satu apa ya, bisa dibilang kuncen atau tokoh lah, tokoh adat di daerah sana yang bilang, kamu beli ini di mana, beli dipan kasur ini di mana. Dari toko. Usut punya usut, ditanya lagi, dilakukan residual energi sama si kuncennya ini. Ternyata si dipan kasur ini dibuat dari bahan kayu, asalnya tuh dari pohon yang ditebang dari salah satu kampus di Jogja. Dan pohon itu semacam kayak pohon keramat yang susah banget ditebang, Mas. Tapi akhirnya bisa ditebang, terus dijual, dibikin dipan, dibeli di mereka. Dan kata si kuncennya ini bilang, balikin. Si orang ini minta ini dibalikin ke pohonnya itu. Kayak gitu. Baliknya gimana, Mas? Jadi balikin, jadi ya mau nggak mau mereka tuh kayak balikin itu dipannya ke toko itu, lalu menyerahkan ke toko itu, dikasih tahu lah begini-begini terjadi ini dan yang lain. Mereka nggak mikir, nggak tahu juga kan gimana caranya, ya ngelepas itu aja dibalikin sebagaimana mereka beli, dan nggak tahu abis itu sama tokonya diapain. Tapi ternyata itu dia, jadi tuh pemiliknya itu salah satu orang yang gantung diri di pohon itu, pohon di salah satu kampus, dia mahasiswa gantung diri di pohon itu, terus itu jadi rumahnya itu loh ditebang. Karena nggak suka mungkin dia minta dibalikin. Dan nggak tahu dah abis itu tuh kejadiannya bagaimana di kampus itu. Tapi ya itu keren sih, karena eksistensi mereka tuh pasti ya kayak gitu kan. Kita nggak tahu kapan waktunya, dan mungkin di mana tempatnya. Ya mungkin itu tadi ya kali ya, mereka kan juga makhluk, mereka ngerasa kayak diusik di rumah mereka. Dan mungkin juga dari manusia itu sendiri tuh gak ada yang permisi-permisi atau sebagainya. Karena kan seharusnya ya di setiap pembersihan itu pasti ada syariat-syariat agama yang dilakukan. Dan kalaupun memang diindikasikan ada satu makhluk di sana, itu disempurnakan. Minimal didoakan, atau kalau memang dia menuntut satu rumah baru, ya dipindahkan ke tempat yang lebih layak yang seharusnya gitu. Bukan asal tebang, yang akhirnya mereka ngerasa kayak diusik. Dan itu teror itu bakal terus ngejar sih. Kalau di kampus Mas Nanda sendiri, terakhir dengar cerita apa, Mas? Kalau terakhir kali itu aku dengar cerita ini, Mas. Ada salah satu temanku juga. Ini baru-baru aja kok ceritanya. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ceritanya itu kan ada jurusan kayak hampir kayak komunikasi lah kita bilang. Nah, kan di situ ada beberapa proyek yang dilakukan. Nah, ada salah satu temanku, adik tingkatku ya maksudnya, itu datang ke sana di jam 5 sore. Jam 5 sore itu posisi nggak ada orang sama sekali. Pas dia masuk ke studio, itu tiba-tiba lampunya tuh nyala semua, Mas. Nyala semua, cepet-cepet nyala semua. Nah, kan ada komputer di situ, ada komputer, ada monitor. Di situ monitornya itu ada tulisan, Mas. Apa? Kayak lungo, cepat pulang gitu. Cepat pulang? Iya. Ini kayak di film sih, Mas. Bahasa Jawa kayak lungo gitu. Cuma itu doang. Nah, kalau artinya kan di Indonesia kan cepat pulang. Gila sih. Udah sakti. Terus itu dia langsung lari ke arah parkiran. Dari parkiran itu ya, Mas. Jadi kan kalau parkiran ada di belakang. Dari parkiran itu dia dengar suara orang ketawa tuh dari parkiran sampai keluar kampus. Ini parah sih kalau sampai udah bisa mengendalikan barang elektronik sih. Ya karena itu pasti makhluknya punya background story juga. Karena kalau di kampus itu ya kan aku ada 2 kampus ya. Kalau yang di kampus temanku yang kejadian barusan itu emang itu di kampus yang pernah aku juga bikin tweet juga. Itu memang paling apa ya, Mas? Paling angker menurutku. Karena kan dulu juga bekas kampus lama, bangunan Belanda, dan juga ada museum itu loh, museum batu juga di situ. Ini menarik. Terakhir nih, Mas, sebelum kita tutup. Apa sih menurut Mas Nanda yang membuat kampus ataupun sekolah ini menjadi salah satu tempat yang banyak cerita-cerita horor dan mistisnya? Kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau menurutku itu sebuah residu atau energi dari masa lalu ya, Mas. Iya. Karena ada beberapa juga tempat yang mungkin kita nggak tahu itu sejarahnya bagaimana. Betul. Contoh, mungkin kalau di beberapa tempat yang mungkin dijadikan pendidikan, apalagi pendidikan ya, itu pastinya itu tidak dipikirkan. Maksudnya asal tebas aja itu. Karena itu juga buat kebutuhan orang banyak dan juga pasti kebutuhannya cepat juga. Contohnya di kampusku kan dulu bekas kebun tebu.
Oh iya. Kebun tebu dikeperas semua, dipotong semua, hanya dijadikan kampus. Nah, dari situlah muncul sebuah residu energi yang di situ dari masa lalu mereka. Bahkan ada terkenal di kampusku itu yang namanya namanya Surti. Surti itu dulu ceritanya itu dibunuh dan diperkosa di kebun tebu waktu masih jadi kebun tebu. Oke. Dan sekarang sosok itu menjadi sebuah urban legend ya. Urban legend di kampusku dan sering mengganggu beberapa orang. Begitu sih Mas. Kalau menurutku residu energi atau energi-energi yang memang bisa jadi timbulan juga menimbulkan lagi. Bahkan kalau pendidikan kan nggak setiap hari di ini kan Mas, nggak setiap hari ada orang. Iya. Ya aku setuju sih, karena memang itu bagian dari residu masa lalu. Apalagi suatu tempat itu kan ada yang memang dia sudah menghuni di situ jauh sebelum manusia itu ada asli, atau memang ada juga yang tadi dari Mas Nanda bilang residu dari peristiwa-peristiwa manusia itu sendiri di masa lalu. Apalagi untuk tempat pendidikan itu kan dihuni oleh banyak orang ya, siswa, siswi, tenaga pengajar dan lain-lain. Jadi banyak cerita di sana. Balik lagi sih sebenarnya kumpulan-kumpulan kenapa kemudian tempat itu jadi ramai, ya karena dari jejak-jejak masa lalu sebelumnya yang juga punya ceritanya sendiri dari banyak-banyak kepala yang kemudian nggak semuanya baik, ada yang kelam, ada yang bisa juga menyerupai dari memori-memori makhluk sekitar diserap, dia kemudian menyerupai menjadi orang-orang yang sedang terluka pada masa itu, yang kemudian ya sampai sekarang dikenal jadi kayak contoh makhluk-makhluk yang memang punya cerita jadi urban legend di sana. Padahal bisa juga itu bukan makhluknya, bisa juga itu adalah sebenarnya makhluk-makhluk sekitar yang menyerap itu kemudian menyerupai. Karena kan mereka memang kan manipulatif ya. Iya, Bro. Itu sih. Tapi yang pasti teman-teman semua dimanapun kalian berada, pesan yang bisa diambil dari episode kali ini, kita tuh wajib permisi. Kita harus menyadari kalau kita ini hidup berdampingan ya gak Mas Nanda? Iya, betul. Gak boleh sombong, sekalipun kita manusia makhluk paling sempurna, kita gak boleh lemah atau takut sama mereka. Tapi kita juga gak boleh sembrono, atau dalam artian tidak menghormati atau menghargai kehidupan makhluk lain yang pada hakikatnya memang hidup berdampingan pada kita. Ya gak sih Mas? Iya, betul. Ibaratnya harus berdamai ya dengan hal itu. Betul. Itu yang susah kan itu sebenarnya. Apalagi kan kampus, sekolah, anak-anak muda semua yang kadang mereka masih terlalu emosionalnya labil, yang ya masih mencari jati diri, arogannya masih kadang suka nggak kekontrol. Iya, betul. Itu yang kadang bikin makhluk-makhluk itu sebenarnya mereka nggak akan mengusik kok kalau kita nggak mengusik gitu. Kalau nggak diusik ya mereka nggak mengusik, karena ya balik lagi banyak orang di sana dan nggak semuanya juga percaya ada pro dan kontra. Kadang mereka juga ada yang dipanggil dan dicari karena kan mereka juga menyerap rasa penasaran kita gitu kan. Oke Mas Nanda, terakhir nih Mas, seru banget nih perbincangan kita hari ini, tapi sayangnya terbatas durasi. Mungkin lain waktu Mas Nanda harus balik lagi kali ya buat cerita-cerita pengalaman kampus-kampus nih. Gimana? Ya pas. Ada yang mau disampaikan gak Mas buat para pendengar Jero Podcast nih? Ya, mungkin aku yang pernah menulis tentang kampus juga, beberapa eksplorasi kampus juga. Ya mungkin cuma pesan aja, selalu jaga sikap, terus juga kita harus tahu bagaimana kita bersikap di tempat umum juga. Apalagi kalau aku tahu ya beberapa mahasiswa tuh sering mabuk di kampus ya, tuh tahu. Itu ya dikurangi lah itu. Iya. Dikurangi karena itu juga berpengaruh ke yang lain juga, karena semua dari kegiatan kita yang negatif itu pasti diserap oleh mereka. Betul. Energi kita diserap oleh mereka. Karena energi negatif berasal dari tindakan atau perlakuan-perlakuan negatif juga. Oke, terima kasih Mas Nanda udah bergabung. Buat teman-teman pendengar, jangan lupa kalau kalian suka cerita-cerita horor, ikuti Mas Nanda dan tim UKM Pengamatan di sosial media @UKM Pengamatan. Ada di Instagram dan Twitter ya Mas ya? Iya siap, mantap. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa dengerin Jero Podcast Medi. Episode terbaru akan tayang setiap malam Jumat. Eksklusif hanya di Roof, Audio Plus, RCTI Plus. Download sekarang di App Store ataupun Play Store kalian untuk pengalaman mendengarkan yang lebih menyenangkan. Gratis. Roof, your audio entertainment universe.